Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat malam. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru yang hebat dalam seminar online virtual koordinator training batch 6 pada sesi yang ke-11 di hari ini dengan judul membuat video pembelajaran yang menarik, khususnya nanti berbagi trik menjuarai lomba Ki Hajar di BTKP DIY. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk mengawali kegiatan seminar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan malam hari ini bertindak sebagai presenter yang akan membawakan materi tentang membuat video pembelajaran yang menarik. Beliau adalah Ibu Ageng Pangestuti SPD, salah satu guru dari MTSN 2 Sleman. Kemudian sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini adalah Ibu Siti Nurbauti SPD dari SMP Negeri 1 Karangmojo, dan saya sendiri sebagai host Aris Yulianto dari SMP Negeri 1 Karangmojo. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Vikon pada sesi ini. Yang pertama, peserta Vikon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mic-nya masih unmute, mohon untuk di-mute sekarang. Peraturan yang kedua, peserta dilarang share konten atau share screen selama materi dipaparkan oleh pemateri. Kemudian yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara langsung kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Kemudian yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Dan yang kelima, hal yang terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, host, instruktur wajib mengisi daftar hadir. Nanti akan dibagikan link daftar hadir yang akan di-share di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, marilah segera kita mulai dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator Ibu Siti Nurbauti SPD untuk mengatur jalannya presentasi pada malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung dalam video conference kami. Nah, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang membuat video pembelajaran yang menarik. Hari ini sangat spesial ya, karena presenternya adalah Ibu Ageng Pangestuti SPD dari MTS Negeri 2 Sleman. Beliau juga merupakan pemenang lomba dalam BTKP, Balai Telekomunikasi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik DIY, yang setiap tahun mengadakan lomba video pembelajaran bagi guru. Nah, event ini adalah event tahunan. Ada lomba bernama Ki Hajar, kita harus belajar. Dan Ibu Ageng ini sudah mengikuti 2 kali pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat juara 1. Wow.
luar biasa sekali presenter kita pada malam hari ini. Kalau kita biasanya dalam pembelajaran itu siswa senang sekali ketika diputarkan video. Nah, tapi biasanya kita itu memutar video hasil downloadan dari YouTube. Nah, tapi kita juga sebenarnya bisa membuat video pembelajaran sendiri. Nah, kali ini kita akan mengikuti jalannya presentasi dari Ibu Ageng Pangestuti, bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik, bahkan hingga sampai bisa menjuarai lomba Ki Hajar di BTKP DIY. Untuk presentasi pada malam hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi dari presenter. Yang kedua adalah tanya jawab, nanti bisa bertanya di kolom chat atau angkat tangan. Dan yang ketiga nanti ada kesimpulan. Nah, langsung saja akan saya berikan kepada Bu Ageng Pangestuti. Silahkan Ibu untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Ibu Siti. Suara saya terdengar nggih sekarang? Cek ya. Terdengar? Oh, nggih, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul di video conference ini. Baik, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siti maupun Bapak Aris, bahwa malam hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Bu Siti, bahwa sebenarnya saya kenapa ingin sharing tentang ini karena sudah pernah beberapa kali mengikuti perlombaan video pembelajaran, dan yang di event BTKP itu sebenarnya event tahunan, dan tahun 2018 sama 2019 alhamdulillah ada keberuntungan di situ untuk saya dan tim. Sebetulnya Bapak Ibu, saya sama tim itu bukan orang yang pernah mengenyam pendidikan formal maupun kursus-kursus dalam hal jadi kami itu benar-benar belajarnya otodidak dari YouTube, dari lihat-lihat video kayak gitu, terus kemudian ini eksekusi buat video. Jadi modalnya istilahnya modal nekat dan kerja keras kayak gitu. Nah, jadi bagaimana membuat pembelajaran atau membuat video pembelajaran itu agar menarik. Nah, ini yang ada di layar itu yang sebelah kiri video yang kami buat yang kemarin diikutkan dalam lomba Yuk Edukasi yang Ki Hajar itu tahun 2019. Tahun 2018-nya juga ada di YouTube. Kalau ini kebetulan di-upload juga oleh Jogja Belajar. Jadi di situsnya Jogja Belajar yang khusus konten video ini di-upload juga. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat dari sana. Nah, konten sharing kita malam ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, saya nanti akan berbagi tentang langkah awal dari ide sampai ke pembuatan storyline. Yang kedua, nanti akan berbagi tentang pengambilan gambar. Dan yang ketiga, sekilas tentang editing video. Nanti kalau yang ketiga ini, sebenarnya editing video itu ada banyak. Dan dulu di beberapa pekan yang lalu kita juga sudah pernah melihat tentang editing video menggunakan Camtasia, nggak bisa dipakai. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu, ini pertama dan utama menurut saya. Dalam pembuatan video pembelajaran, khususnya untuk lomba, itu kan biasanya kerja tim. Jadi tidak kerja sendiri.
biasanya kalau di lomba kita diminta untuk berkelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus punya job desk yang jelas. Siapa yang bagian pembuat naskah, nanti siapa yang eksekutor kameramen, kemudian ketika itu udah jadi, siapa yang mengedit, sebagai editor itu harus sudah jelas. Nah, semuanya itu satu tim nanti harus memiliki prinsip yang sama, satu pemikiran yang sama. Walaupun di awalnya punya banyak ide, tapi nanti dikerucutkan jadi satu ide saja, dan itu harus saling percaya. Misalnya sudah sampai ke tangan editor. Jadi si pembuat naskah atau editornya atau kameramennya ya juga harus bisa pasang ke bagian editor seperti itu. Nah, yang kedua, memahami bahwa video pembelajaran itu bukan film dan bukan dokumentasi mengajar siswa. Kebanyakan yang kemarin keliru adalah mengira bahwa lomba video pembelajaran itu lomba film. Jadi ketika kemarin bertemu di tempat perlombaan itu banyak beberapa ada yang keliru malah membuatnya itu film fiksi. Nah, itu kan sudah salah. Nah, ini yang langkah selanjutnya. Yang pertama, kita harus menentukan materi videonya itu apa. Misalnya kita mau bikin tentang gurindam. Terus yang kedua, isi videonya itu mau seperti apa. Misalnya kita yang simpel aja ya, nanti yang saya praktekkan di sini itu yang simpel Bapak Ibu. Misalnya videonya itu hanya mau tentang ada slide gambar-gambar, terus diisi pakai suara, terus diisi sama back sound. Terus yang ketiga, lokasi di mana. Misalnya kita harus menentukan pembuatan videonya itu nanti di mana lokasinya, mau di dalam ruangan kah atau di luar ruangan. Nah, yang keempat itu baru kalau itu sudah jadi kita buat storyline-nya kayak gitu. Storyline itu kerangka naskahnya sebelum kita take. Nah, selanjutnya tips ambil gambar di luar ruangan itu beda sama di dalam ruangan. Yang paling susah itu kita kalau ngambil gambar di luar ruangan. Misalnya kita yang kemarin saya di event PTKP ini yang terakhir itu saya ambil gambarnya di luar ruangan. Jadi kita terangnya adalah sama cahaya matahari. Kalau terlalu gelap nggak bagus, tapi keterangan juga nggak bagus. Nah, yang bagus itu kita kalau misalnya ngambil gambar di luar ruangan jam 8 pagi. Kalau udah di atas jam 11 itu cahaya mataharinya tepat banget di atas kita. Jadi kayak di atas kamera. Nanti bentuk gambarnya akan nge-flare, jadi kayak terang banget, silau banget. Nah, nanti saya ada contoh yang kalau kayak gitu, karena kemarin pas yang untuk lomba saya kan membuat videonya seharian, karena model ada alat yang saya sewa ya, kan cuma model punya kamera, kemudian kayak stabilizernya kami sewa. Nah, supaya nggak nyewanya berhari-hari, jadi kita syutingnya itu sampai siang. Nah, karena sampai siang lawannya cahaya matahari, jadi gambar yang diambil sekitar jam 12 itu sudah. Nah, terus yang pasti juga kita harus izin sama si pengelola tempat di situ. Terus juga konsep, usahakan kita take-nya itu di lokasi yang tidak terlalu crowded, jadi nggak terlalu banyak kebisingan suara. Terus masalah editing video yang paling penting diperhatikan adalah keunikan. Jadi misalnya kita ngedit video itu pikirkan nanti bentuknya, misalnya teks muncul itu nggak asal. Jadi misalnya kita teks munculnya ada di kanan, berarti tadi waktu syuting kita harus kasih space kosong di sebelah kanan aktornya. Nah, nanti teks munculnya caranya gimana? Misalnya pakai petikan jari, pas jarinya dipetik nanti muncul teks, atau
tepukan tangan atau pakai menengadahkan tangan ke kanan misalnya, terus nanti muncul teks di situ. Jadi teks muncul itu juga perlu dipikirkan keunikannya seperti apa. Misalnya editing yang lain, misalnya gerakannya dipercepat atau ada efek rewind itu mundur, tiba-tiba gerakannya kembali lagi kayak gitu. Itu masalah editing video. Jadi dalam pembuatan video pembelajaran, kalau khususnya misalnya untuk lomba itu sampai sini perlu dipikirkannya. Tapi kalau hanya untuk misalnya kita ngajar di kelas atau kayak sekarang belajar jarak jauh, kita mau bikin video pembelajaran buat siswa, ya tidak usah sampai sekompleks ini, nggak masalah gitu. Terus ini sekilas video, saya akan tontonkan sekilas video pembelajaran yang kemarin tahun 2019 saya ikut. Ini nanti saya juga akan menunjukkan pas bagian yang tadi itu nih, yang pas cahaya mataharinya terlalu terang itu seperti apa. Nih, kita simak. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar pantun. Tapi baru di awal video saja, bingung. Tidak ya, sambil nanti di sekian dan terima kasih. Pantun tidak ya? Daripada bingung, sebaiknya kita tanya saja ke Profesor Haha. Profesor Haha. Jadi, itu macamnya. Ada yang 2 baris, namanya Karina. Ada yang 4 baris, pantun yang biasa kita kenal. Juga yang baris lebih disebut alibun. Baik Bapak Ibu, kalau yang ini tadi kita bahas sekilas ini itu beberapa adegan itu sudah direncanakan. Misalnya kayak ini, kenapa ini namanya bagian kejutan. Jadi tiba-tiba tadi kan dikiranya profesornya adalah si boneka ini, si patung ini, tapi ternyata ada orang muncul dari belakang. Itu juga perlu dipikirkan. Itu namanya masalah jadi keunikan video. Tadi yang di awal juga sama. Jadi waktu saya tadi menerangkan waktu berbicara tentang pantunnya itu saya bacakan, itu ada bagian yang muncul di kanan bawah. Pantunnya kan tadi munculnya di situ. Nah, itu juga dipikirkan munculnya tadi dengan cara pas tadi hilang itu saya kayak menibaskan tangan terus teksnya hilang. Itu masalah editing yang harus sinkron dengan pada saat kita pengambilan gambar gitu. Terus contohnya lagi ini, misalnya di bagian sini. Nah, yang tadi itu berarti ada space kosong waktu kita syuting di bagian sebelah kanan juga ya. Tadi itu sebelah kiri, kalau dari aktornya tadi itu tempat untuk kenapa kita kosongi di sebelah sini. Di sebelah sini kosong supaya ketika saya menerangkan nanti ada tempat untuk memberikan ruang bagi teks ini muncul. Nah, contoh yang lain ini juga sama. Jadi ada tempat. Jadi ketika kita syuting harus memikirkan proporsi gambarnya itu seperti apa nanti. Nah, terus ini adalah contoh pada saat syutingnya itu jam 11 siang ke atas. Jadi bentuk cahayanya akan seperti ini. Kita mikirnya mungkin itu bagus karena terang. Tapi sebetulnya kalau misalnya terlalu terang seperti ini, nanti bentuknya jadi nge-flare. Cahayanya kayak kilau banget, gitu, kayak bercahaya. Ini kurang bagus.
Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau untuk mengikuti pembelajaran lomba, nanti di bagian terakhir ini, misalnya kreditnya kayak gini, nah itu harus jelas siapa saja yang menulis, juru kameranya siapa. Bahkan kadang kita ini tadi, bahkan di bagian buku yang dipakai apa sama musiknya apa itu juga harus dicantumkan, lebih baik gitu. Kebiasaan kita kalau pas editing itu kita hanya memunculkan siapa yang pegang kamera, siapa yang ngedit, siapa yang nulis naskah, tapi kayak sumber bukunya apa, kemudian musiknya itu dari mana, itu kita lupa untuk mencantumkan. Nah, sebaiknya dicantumkan, jadi biar jadi biar nanti pas bagian kita presentasi atau menunjukkan ke juri itu bagus kayak gitu. Nah, terus Bapak Ibu, ini kita lanjutkan. Nah, masalah editing video itu kita bisa pakai banyak media. Misalnya ini Filmora, KineMaster, Movie Maker, Videopad. Nah, yang kemarin sudah pernah kita pakai itu KineMaster kan, yang waktu beberapa pekan yang lalu sudah pernah diterangkan tentang cara pembuatannya, cara penggunaannya. Tapi kalau yang ini saya akan menerangkan tentang Filmora. Jadi Filmora itu software, salah satu software yang bisa digunakan untuk editing video. Tuh. Nah, ini tutorialnya. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini kita tinggal buka saja Filmoranya seperti ini. Nanti kita bisa mengambil, untuk mulai ngedit kita ambil import medianya. Jadi kita import untuk memasukkan gambar-gambar maupun audionya. Nah, caranya kita klik saja di bagian import ini, import media. Nah, ini kita ambil mana saja gambar maupun audio yang akan dipakai, kayak gitu. Ini sudah disiapkan ceritanya kayak gitu, nggih. Ini tinggal diambil saja. Nah, misalnya ini, klik, open, nanti otomatis sudah masuk ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal cara penggunaan Filmora itu tinggal kita tarik yang mau kita pakai. Misalnya kayak ini. Ini yang kita pakai misalnya dari judul 1 itu. Ini gambar nih Bapak Ibu, ini ditarik. Nah, judul 2, judul 3, ini tinggal disatu-satukan kayak gitu. Sebenarnya cara pengeditannya sama seperti kita mengedit menggunakan software atau aplikasi apapun untuk editing video. Jadi tinggal ditarik saja gitu. Nah, kalau sudah jadi itu kan seperti ini. Nanti ini bisa kita tambahkan teks. Tuh, cara penambahan teksnya, jadi nanti bisa lewat bagian atas itu ada yang namanya title, itu tinggal kita klik. Nah, kita mau pakai yang bentuknya seperti apa. Kalau di software Filmora itu sudah ada banyak bentuk yang ditampilkan seperti ini, pilihannya ada banyak, jadi kita tinggal pilih mau pakai yang mana gitu. Nah, nanti tinggal diisi seperti ini, diganti-ganti saja tulisannya, terus diatur
besarnya seperti apa, besarnya seberapa hurufnya kayak gitu. Warnanya pun kita bisa pilih dari bagian ini color kayak gitu. Nah, kelebihannya kalau saya ngedit pakai Filmora itu dia ada kelebihannya. Kalau saya ngedit pakai Filmora itu dia ada banyak efeknya, ada banyak pilihan hurufnya untuk ngedit kayak gitu. Nah, ini saya percepat aja Bapak Ibu, ini tutorial Filmora itu sebetulnya ada banyak di YouTube. Nah, saya sama tim itu belajarnya benar-benar otodidak dari YouTube juga dan belum lama. Ini juga saya udah buatkan tutorialnya dari awal sampai akhir. Ini panjangnya 14 menit sampai videonya jadi. Nanti kalau ini saya tayangkan kan kelamaan, jadi nanti bisa dilihat saja, nanti saya kirimin linknya atau lihat di YouTube. Ini tutorialnya sampai pas bagian pemberian musik. Jadi misalnya pas ngasih musik itu ini. Nah, ini ngasih musiknya. Kalau di Filmora itu kita ini cara pemberi musiknya kita bisa atur volumenya. Misalnya ada 2 musik yang disatukan. Nah, musik backsoundnya kita bisa turunkan volumenya. Terus suara utama naratornya kita bisa naikkan kayak gitu. Nanti kalau ini sudah jadi, ini kan modelnya hanya dari PPT. Saya pakai untuk bagian latar belakangnya ini, yang oranye-oranye itu dari PPT. Terus saya rekaman suaranya pakai HP biasa. Terus jadinya nanti bentuknya kalau sudah diekspor itu dijadikan MP4, nanti akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadinya. Oke. Ini bentukannya ya. Ayo belajar gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah irama yang terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya dan memiliki rima yang sama dalam kesatuan yang utuh. Raja Ali Haji merupakan salah satu tokoh yang terkenal dengan sebuah gurindam bernama Gurindam 12. Berikut adalah contoh gurindam beliau. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Oke, itu tadi tutorial Filmora. Singkatnya seperti itu, tapi itu tadi udah jadi bentuk video tutorial. Bapak Ibu nanti kalau mau lihat bisa di YouTube ada, dan selain di YouTube juga sebenarnya di YouTube ada banyak sekali tutorial penggunaan Filmora atau software-software yang lain, misalnya Videopad, Movie Maker, kayak gitu. Itu ada banyak banget. Bahkan ada yang bisa kita edit pakai HP, yang kayak kemarin sudah pernah di-sharingkan oleh tim salah satu tim di pelatihan ini ya, itu ada menggunakan KineMaster. Filmora sebetulnya bisa juga pakai HP, tapi toolnya itu lebih banyak kalau pakai instalan yang ada di PC atau laptop, karena lebih banyak toolnya, efek-efeknya lebih banyak. Dan kalau lewat HP nanti ada watermarknya, jadi ada tulisan Filmoranya kayak gitu. Nah, supaya video itu tidak hilang begitu saja dan bermanfaat bagi orang banyak,
video yang sudah kita buat itu sebaiknya kita unggah, disimpan, daripada hanya disimpannya di laptop atau disimpannya itu misalnya di Google Drive yang orang lain mungkin susah akses, kita simpan saja di YouTube. Jadi biar kalau kita mau misalnya ngasih lihat ke murid, tinggal kita kasih linknya aja, terus udah anak-anak bisa melihat itu. Gitu. Ya, itu tadi sharing saya singkat. Nanti mungkin setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab yang agak karena waktunya masih lama, ya. Nanti juga mungkin Bapak Ibu ini juga bisa sharing juga tentang pengalamannya buat video pembelajaran. Akun YouTube saya ini ya Bapak Ibu guru kecil. Nanti di situ ada tutorial tadi maupun video pembelajaran yang sudah saya buat dari beberapa tahun yang lalu, dari paling aneh bentuknya sampai sekarang kayak gitu. Itu ada di situ. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf tadi mungkin suaranya banyak yang putus-putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silakan Ibu Siti selaku moderator. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pangestuti. Suatu pemaparan yang luar biasa. Ini mungkin bisa-bisa Bu Ageng dapat ingat nih, kita nanti bisa ikut buat videonya terus ikut lombanya juga. Ini nggak masalah ya, Bu Ageng sudah berbagi dengan kita. Dan ini ada satu pertanyaan dari Ibu Widya Stuti. Apakah dalam lomba cukup membuat satu materi saja? Dan bagaimana menentukan topik atau tema yang menarik untuk lomba pembuatan media? Nah, monggo Bu Ageng. Oke, terima kasih Ibu Siti. Terima kasih pertanyaannya Ibu Widya Stuti. Jadi kalau di lomba itu biasanya ada lomba yang memperbolehkan kita mengirimkan lebih dari satu video. Sekarang saat ini nih, dan ini tuh juga sebetulnya ada lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh salah satu penerbit buku. Nanti silakan monggo mungkin bisa dicari itu bisa mengirimkan lebih dari satu video. Jadi otomatis kalau lebih dari satu video, lebih dari satu materi. Tapi kalau untuk satu videonya sebaiknya ya satu materi saja. Karena kan biasanya kalau di lomba itu dibatasin. Kayak misalnya yang event BTKP itu, yang setiap tahun, itu maksimal 10 menit. Nah, maksimal 10 menit, dan kita mau ngemas banyak materi, itu nanti terlalu kurang dalam pembahasan materinya. Jadi sebaiknya satu materi saja, tapi dibahasnya lebih mendalam, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Widya Stuti. Saya kembalikan ke Bu Siti, moderator. Monggo. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari KKVI DIY. Bagaimana standar atau ketentuan format storyline dari BTKP? Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, yang kalau format storyline kan ada yang namanya storyline dan storyboard. Nah, kalau storyline itu kan sebenarnya kerangka ceritanya saja. Kalau storyboard itu ada gambar-gambarnya. Jadi yang bisa menerjemahkan storyboard itu nanti juga ke bagian kameramen, hubungannya sama itu. Tapi kalau format khusus itu sebetulnya tidak ada ketentuannya untuk lomba. Yang penting ketika kita lomba itu nanti videonya yang dilombakan. Jadi mau bentuknya misalnya kerangka storyline-nya hanya satu kalimat saja kayak gitu, nggak masalah. Atau bahkan kerangka itu sudah dibuat menjadi satu naskah panjang gitu, sekaligus untuk
aktornya nanti ketika bagian dia ngomong itu juga bisa. Jadi kalau selama ini saya bentuknya storyline-nya itu hanya satu kalimat saja. Jadi misalnya adegan scene satu penjelasan tentang arti pantun, misalnya hanya kayak gitu, karena saya kan ikut videonya materinya bahasa Indonesia pelajaran saya sendiri. Jadi sudah kalau masalah materi mungkin saya sudah hafal, jadi tidak perlu ditulis. Yang perlu ditulis itu adalah kalau yang misalnya tadi contoh pantunnya apa. Nah, orang yang bukan membuat pantunnya itu kan perlu menghafalkan, itu yang perlu ditulis lengkap. Tapi kalau secara format di lomba biasanya storyline tidak ada ketentuannya, karena yang dilombakan adalah hasil video jadinya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Masih kita tunggu ya. Sambil menunggu mungkin bisa buka Bu Ageng ya. Jangan lupa subscribe. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Boleh ngetik di kolom chat. Subscribe ya, Bu. Bapak Ibu, buka guru kecil. Like, share, and comment. Subscribe, jangan lupa. Nah, ini udah ada yang bertanya dari Ibu Widya Stuti lagi. Salah, maaf. Dari Ibu Ani Lestari. Adakah ketentuan jumlah anggota dalam satu tim dan ketentuan durasi video? Oke, terima kasih. Jadi kalau beda lomba itu beda ketentuannya pasti. Kalau yang untuk event BTKP itu juga tahun 2018 sama 2019 beda ketentuannya. Jadi tahun 2018 saya ikut itu jumlah anggotanya harus 5 orang. Tapi di tahun 2019 saya ikut jumlah anggotanya 3 orang. Nah, di lomba video yang lain saya ikut juga itu cuma 1 orang. Jadi setiap lomba itu pasti ada ketentuan masing-masing. Tapi misalnya hanya 1 orang pun itu saya yakin dalam proses pembuatannya sebetulnya itu tidak 1 orang yang membuat, karena mungkin yang bagian ide sama yang eksekutor jadi tampil di kameranya itu 1 orang, tapi yang pegang kamera pasti orang lain. Nah, itu nggak masalah. Yang penting kita mendaftarkan namanya itu 1 orang. Tapi yang saya ikuti di BTKP itu tidak pernah ketentuannya sendirian sih. Tahun terakhir kemarin itu 3 orang, dan saya mengerjakan dengan tim itu benar-benar bertiga. Kita nggak melibatkan orang lain. Maksudnya kita editornya juga kita sendiri, idenya dari kita sendiri kayak gitu. Terima kasih. Terus durasi ya. Kalau durasi biasanya kalau BTKP itu dia maksimalnya 10 menit. 10 menit maksimalnya. Minimalnya kelihatannya kalau nggak 5 menit, 7 menit, saya lupa. Sekitar itu idealnya video pembelajaran. Karena nanti kalau terlalu lama, misalnya sampai 15 menit, itu akan membosankan jadinya videonya. Kita juga mikir idenya, nanti bingung mau apa lagi dalam waktu 15 menit. Kayak gitu. Tapi beda lomba, beda ketentuan. Ada juga yang cuma 3-5 menit video pembelajaran, ada banyak. Kayak gitu. Jadi pintar-pintar kalau nyusun materinya sama idenya, kita lihat durasi juga. Kalau memang hanya sebentar saja durasinya, berarti kita pikirkan materi yang tidak terlalu kompleks, supaya pas kita eksekusi jadi video juga tidak kesulitan. Gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ageng. Ini sepertinya saya ada yang kelewatan ini. Saya tadi keliru membacakan ya, mungkin
tadi sudah ditanyakan tapi mungkin belum terjawab dari Bu Widya Stuti. Bagaimana menentukan topik atau tema yang menarik untuk lomba pembuatan media? Silahkan dijawab. Oke, lomba pembuatan media sebetulnya media kan banyak ya, tidak hanya video saja, tapi mungkin dalam hal ini video yang dimaksud video pembelajaran sebagai media. Nah, topik atau tema itu kita misalnya gini, kalau saya bahasa Indonesia ya, itu selama ini saya tidak pernah mengambil topik atau tema yang berkaitan dengan misalnya kayak membaca buku. Karena nanti eksekusinya ketika jadi bentuk video, saya susah mengembangkan idenya. Tapi saya ambil topik atau tema yang ada teorinya. Misalnya kayak pantun. Tadi kan pantun itu ada teorinya. Tahun 2018 saya ikut itu tentang daftar pustaka. Itu juga ada teorinya. Tapi misalnya saya ambil topik tentang membaca buku, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan kesusahan untuk mengembangkan jadi ide videonya nanti seperti apa bentuknya. Tapi kalau yang ada banyak teorinya kayak gitu, itu lebih mudah. Kalau bahasa Indonesia mungkin kayak gitu. Seperti itu. Jadi materi atau topik itu banyak tentunya, kita pilih satu saja yang nanti bisa dieksekusi jadi bentuk tampilannya, kemasannya itu unik kayak gitu. Ya. Terima kasih. Monggo Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Tes. Halo, Bu Siti. Iya. Oh ya, suara saya hilang ya? Suaranya hilang. Oh, enggak. Ya. Apakah suara saya terdengar? Oh, udah. Oh ya, sudah. Sudah. Barusan terdengar, tadi hilang. Gimana Bu Siti? Iya, barusan tadi iya. hilang. Iya, ada pertanyaan lagi. Ini masih menunggu dari Bapak Ibu yang bergabung. Mungkin sambil nunggu saya boleh tanya juga kali ya, Bu Ageng. Oh iya, boleh. Silakan. Kalau satu tim itu kalau misalnya ikut lomba BTKP itu memang harus sesama guru mapel atau boleh beda-beda mapel? Yang penting guru atau tenaga kependidikan juga boleh ikut? Jadi kalau yang di BTKP, kalau masalah tenaga kependidikan sama pendidik kelihatannya harus guru, karena sebenarnya kan event itu lombanya ada banyak, ada video pembelajaran, ada yang lomba membuat aplikasi. Nah, kalau yang video pembelajaran saya rasa seingat saya itu harus guru, tapi kalau beda mapel itu sangat boleh. Ini kemarin yang saya ikut itu kami satu tim bertiga, 2 guru bahasa Indonesia dan beda sekolah, nggak satu sekolah. Semuanya kami bertiga itu beda-beda sekolah, dan yang satu guru matematika. Tapi dari itu kita pilih satu pelajaran aja yang untuk dilombakan. Jadi tidak semua pelajaran kita kemas di situ, enggak, tapi pilih satu saja. Gitu. Gitu Ibu Siti. Oke. Iya, tapi kalau misalnya hanya 3 orang itu boleh nggak sih Bu? Kita melibatkan jasa profesional, misalnya menyewa, terus sekaligus minta sekalian dieditin, boleh nggak? Sebenarnya kan yang dikirimkan itu hasil jadinya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya melibatkan jasa penyewa, saya kayak gitu, itu tidak tahu juga dari jurinya, tapi nanti ketika tapi bagusnya di event BTKP itu kita nanti ada tanya jawab langsung dengan juri. Jadi kalau misalnya kita minta orang untuk mengeditkan video, nanti juri pasti akan tahu di situ pada saat kita
tanya jawab, kan itu nanti diseleksi. Jadi berapa tim yang lolos di finalnya, di wawancara. Nah, ketika wawancara itu nanti kan pasti akan ditanya-tanya tentang proses editingnya, menerangkan di situ. Jadi kalau kita pakai jasa video, jasa editing, itu pasti akan kelihatan banget. Dan sebenarnya saya pertama kali dulu pernah, waktu itu lomba yang tingkat nasional, dan itu pertama kali saya ikut, dan saya kalah juga. Itu saya pakai jasa editing video, karena itu yang dilombakan hanya satu orang yang lomba. Jadi nggak mungkin banyak banget yang di situ boleh mengandalkan jasa editing. Tapi hasilnya ketika kita pakai jasa editing video itu nanti pasti tidak akan sesuai banget sama apa yang kita harapkan, karena kan pasti kita sebagai penulis naskah sama pembuat video itu konsepnya itu pasti nanti beda sama konsep yang dikerjakan oleh editingnya. Jadi malah nggak sinkron. Jadi sebaiknya ya kita mendingan kerjakan sendiri aja editingnya, malah sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Gitu Bu Siti. Halo, Bu Siti. Terima kasih. Oh iya. Yang lain? Boleh banget. Iya, iya. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan atau sambil nulis di kolom chat. Bu Ageng besok boleh nggak ya saya ikut gabung jadi timnya? Boleh. Nanti kita Boleh ya, beda kabupaten. Wah, itu bagus itu. itu, Bu. Saya kemarin itu Bantul sama Sleman, yang 2 orang tim saya itu semuanya sekolahnya di Bantul. Saya Sleman sendiri. Wah, boleh ya Bu, hubungi saya. Oh iya, siap. Baik, Ibu Ageng, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Solihin. Saya 2010 pernah ikut lomba media pembelajaran berbasis IT nasional dengan menggunakan software Macromedia Autoware dan dapat juara 3 nasional. Apakah ada perbedaan aturan pada tahun ini? Kolaborasi teori dengan praktek, gabungan software, referensi, dan lain-lain. Mohon dijelaskan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Solihin. Ini lomba IT ya, lomba berbasis IT nasional. Yang ini mungkin saya kurang paham ya Bapak Ibu. Jadi ini kan tentang lomba video pembelajaran yang saya ikutin itu, saya sharingnya kemarin tentang video pembelajaran yang di BTKP. Kalau yang lomba nasional ini sebenarnya juga ada yang diadakan oleh Kemdikbud, lomba video pembelajaran. Jadi setingkat di nasional itu kalau lomba video pembelajaran yang diadakan oleh Kemdikbud. Tapi kalau yang ini itu kan lomba media pembelajaran berbasis IT nasional, mungkin cakupannya lebih luas lagi ya, bukan hanya masalah video pembelajaran. Kalau yang ini saya kurang paham dan kurang tahu tentang event yang dimaksud sama Bapak Solihin. Tapi kalau yang ini tadi itu tentang video pembelajarannya saja, itu yang di eventnya BTKP. Kalau setingkat nasional itu diadakannya oleh Kemdikbud. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu mungkin sudah cukup ya pertanyaannya dari Bapak Ibu semua. Kalau sudah cukup, akan saya lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Sesi terakhir di presentasi ini yaitu kesimpulan. Monggo Ibu Ageng, silahkan diberi kesimpulan. Oke. Terima kasih Bu Siti. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, Bapak Ibu, kunci utama dari pembuatan video pembelajaran itu adalah ide. Jadi
persepsi awal bahwa video pembelajaran itu bukan film dan bukan juga dokumentasi mengajar di kelas. Jadi video pembelajaran adalah pemberian materi melalui video itu. Dan ketika itu sudah mendapatkan persepsi itu, maka dituangkan ke dalam ide yang menarik dan dieksekusi. Tidak perlu ada, maksudnya kita tidak perlu minder, tidak pernah mengenyam pendidikan dalam bidang multimedia, tapi yang penting kita mau usaha dan kerja keras dalam pembuatan video itu, kayak gitu. Nah, itu saja, terima kasih. Itu kesimpulan dari saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada banyak kesalahan ucapan dan mungkin tadi ada yang kurang jelas, tidak terjawab juga. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Bu Ageng. Yeay. Oke, presentasi yang luar biasa, sangat kasih banyak pada Bu Ageng yang sudah mau berbagi kepada kita semua. Semoga berkah untuk kita semua, bermanfaat. Dan saya sebagai moderator memohon maaf jika selama menjadi moderator melakukan kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Demikian dari saya, dari kami. Saya kembalikan kepada Bapak Aris Yulianto selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah mempresentasikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Ibu Ageng Pangestuti dari MTS Negeri 2 Sleman dan juga Ibu Siti Nurbawati sebagai moderator yang telah membawakan atau mengantarkan presentasi pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu guru yang hebat, marilah untuk seminar online VCT Batch 6 pada kesempatan malam hari ini kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Menurut agama masing-masing berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Saya sebagai host undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Aris. Alhamdulillah, kelompok kita selesai. Ya, alhamdulillah. Akhirnya selesai.